Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Anas Biasa. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Oke. Di video kali ini sesuai dengan judul video ini bahwa ada satu surah yang ini sebagai penguat untuk kita umat muslim. Sebetulnya konten ini untuk yang non muslim juga sih, buat teman-teman yang non muslim yang mungkin menyimak video ini, tolong simak video ini sampai habis karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan kita umat muslim yang menyembah kepada Allah dengan kalian yang menyembah kepada Yesus. Oke? Ini bukan perbandingan, tapi saya ingin jelaskan satu surah di dalam Al-Quran yang surah ini saya ketahui artinya. Baru saya ketahui artinya, dia hanya ada 4 ayat ya. Baru saya ketahui artinya sebelum saya bersyahadat. Dan Masya Allah ketika saya mengetahui artinya, ini adalah penguat saya untuk memilih Islam. Mungkin kalian yang non muslim belum mendengar surah ini, atau mungkin yang sudah pernah dengar, nggak ada salahnya untuk kalian simak untuk beberapa menit ke depan. Oke? Yang pertama, bukan yang pertama sih, nama suratnya ya. Nama surahnya itu surah Al-Ikhlas. Kalau kalian pernah dengar Al-Ikhlas, oke. Kalau kalian pernah dengar dan kalian teman-teman yang muslim, tolong ketika saya menjelaskan koreksi saya di kolom komentar ya. Kalau misalnya saya ada salah pengucapan dan lain sebagainya, tolong koreksi saya. Dan buat teman-teman yang non muslim, sekali lagi simak sampai habis. Al-Ikhlas yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Nah, buat teman-teman semuanya, pasti kalian tahu yang Maha Esa itu adalah satu saja ya. Tidak banyak, tidak ada beberapa, tidak ada ini dan itu, hanya satu, hanya Allah ya. Jadi dialah Tuhan yang Maha Esa, itu Qul huwallahu ahad. Itu arti ayat yang pertama, yang paling mendasar. Yang kedua, Allahus Samad. Dialah Allah yang segala sesuatu bergantung padanya, segala sesuatu, everything. Mau kalian makan, mau kalian bangun dan tidur, mau kalian makan dan membuang kotoran, mau kalian menghembuskan nafas dan menarik nafas, atau kalian melakukan segala aktivitas hewan, segala makhluk, segala aktivitas, itu semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita melakukan segala sesuatu itu ya, feeling kita adalah itu atas kehendak kita sendiri, atas keinginan. Mau kita makan kek, mau kita tidur kek, mau apapun itu yang kita lakukan. Tapi percaya dan ketahuilah bahwa mulai daripada saat kita lahir sampai pada saat kita wafat, itu semua sudah tertulis di dalam buku, dan itu semua sudah direncanakan, sudah terencana, terstruktur. Tidak lain yang tidak mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke? Itu Allahus Samad. Dialah Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini merupakan sebuah arti yang tidak menggambarkan jenis kelamin ya, tidak menggambarkan jenis kelamin, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Oke? Jadi Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan makhluk dan Allah tidak pantas untuk kita bayang-bayangkan. Allah tidak pantas untuk kita artikan Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Seindah apapun teman-teman, sebagus, seindah, sehebat, sekuat apapun yang kita bayangkan terhadap Allah, dan kita tentukan bahwa oh Allah itu kuatnya seperti ini, Allah itu jauh lebih hebat, Allah itu lebih hebat dari apapun ya. Dan kita tidak berhak untuk membatasi kapasitas Allah. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak setara dengan sesuatu apapun. Sama seperti penjelasan tadi, Allah tidak setara dengan sesuatu apapun. Dan itulah Allah yang kita umat muslim sembah sampai saat ini. Itulah Allah yang kita yakini, Allah yang maha kuat, maha sempurna, maha pengampun, maha penyayang, maha pemberi rahmat. Masya Allah, itulah Allah. Itulah Allah yang kita yakini sebagai umat muslim. Dan buat kalian yang non muslim, sekali lagi saya katakan, inilah surah yang mendasari kita untuk menyembah kepada Allah ya. Ini surah yang mendasari saya untuk menyembah kepada Allah,
untuk memilih Islam sebagai seorang manusia yang punya rasa ketidakpuasan. Tentu pada normalnya kita ya, ketika kita memilih buah, kita akan memilih yang terbaik. Ada buah yang mungkin rasanya bentuknya bagus, manis, tapi pasti kita akan mencari yang lebih manis lagi, yang lebih enak lagi, dan itu bentuk ketidakpuasan manusia. Dan manusia memang seperti itu, manusiawi, tidak puas. Tapi ketika kita mentok di Islam, kita mentok di ayat ini, dan gak ada agama lain setelah Islam, saya pribadi mengatakan bahwa Islam itu jelas, Islam itu sangat detail, apapun, segala sesuatu sudah dibahas dan sudah terstruktur oleh Islam itu sendiri, baik dari hadis-hadisnya, dari sunnah, dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu semua sudah terstruktur, sudah terarah, teman-teman. Sisa mengaplikasikan saja. Jadi kita masuk Islam ini sisa aplikasikan saja, teman-teman. Nggak repot lagi mau buat aturan sendiri, mau buat bagaimana nyamannya kita berdasarkan keinginan sendiri. Enggak. Itu sudah terstruktur, dan Masya Allah Islam sangat memudahkan kita. Jadi dulu awal waktu saya sebelum memilih Islam itu saya sangat berpikir bahwa Islam itu susah, terlalu banyak aturan, terlalu banyak ini, terlalu banyak cobaan, sedikit-sedikit dosa dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah ketika kita masuk di dalamnya, kita belajar di dalamnya, duduk di majelis ilmu, mempelajari Islam dengan dengan guru yang tepat, dengan penjelasan yang Masya Allah, gurunya juga menjelaskan sangat jelas, sangat detail, dengan lemah lembut, kasih sayang. Jelas, teman-teman, jelas. Sekali lagi saya katakan, jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah dijelaskan. Mulai dari masuk WC dan lain sebagainya. Everything sudah terstruktur, teman-teman, ya. Nggak perlu diragukan lagi. Kita kembali ke pembahasan pertama. Kita baca kembali surat Al-Ikhlasnya, dan semoga ini menjadi penyebab hidayah untuk teman-teman yang non-muslim. Oke? Kalau kalian tidak tertarik atau apapun itu, tidak suka, silakan skip video ini. Oke? Tapi kalau kalian ingin menyimak apa yang saya jelaskan, dan insya Allah ini bisa menjadi titik terang untuk kalian yang masih mencari-cari solusi, mencari-cari kejelasan Islam, semoga ini salah satu penyebab hidayah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Dialah Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Manusia, makhluk, aktivitas apapun bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini menjadi penyebab bedanya Allah dengan makhluk. Ya. Dan diterangkan lagi kepada ayat yang terakhir, yang keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan sesuatu apapun. Baik, semoga apa yang saya jelaskan ini ya bisa menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim, bahwa apa yang kita sembah ini adalah jelas dan kita harus bangga dengan agama kita. Dan buat kalian yang non muslim, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya hanya menyampaikan dan menjelaskan bahwa inilah bukti Islam jelas, menyembah kepada Allah, dan Allah kita Islam itu sangat jelas, beda, dan inilah surah yang memperjelas Allah kita. Allah itu satu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan tidak ada kitab yang keluar setelah Al-Quran. Maka Masya Allah, itu sebagai tanda bahwa kejelasan Islam. Oke, buat teman-teman semua, apabila saya ada salah kata, tolong koreksi di kolom komentar ya. Mungkin saya salah dalam menafsirkan ayat ini, mungkin saya salah dalam menjelaskan ayat ini. Mohon koreksi di kolom komentar. Saya Dranos biasa.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.